menahan diri 1 hari, saya besok boleh keluar kok, tapi 1 hari nggak nyaman juga di tengah angka tinggi, kegiatan banyak, anggota saya pun bertumbangan tampil untuk mengurusin vaksin. Ini tidak ada lagi batasan tapi tugas resikonya kami. bisa terpapar, Bang. Benar, saat ini saya berada di Polresta Bogor Kota. Kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Chandra. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Widi Hanaldi dalam program Bogor Podcast. Tribuner, hari ini spesial banget. Saya diundang dan hadir di ruangan Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Chandra. Tribuner, kita mau gali pengalaman beliau, tugas-tugas beliau seperti apa. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita curi dari Pak Kapolres yang satu ini. Sedikit saja Tribuners, bahwa Pak Kapolres ini sudah banyak pengalaman yang sangat masih kita ingat adalah beliau pernah bertugas di Pak Kapolres Jakarta Pusat ketika tahun 2016 ada kejadian Bom Sarinah ya. Bom Sarinah seperti itu. Nah, seru banget nanti nih, ikutin terus. Tapi sebelum ngomongin kita soal tembak-tembakan, saya sudah didampingi oleh beliau, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Chandra. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat, Bang. Salam sehat. Tribuners, karena kita sudah menjaga jarak, terus kita juga sudah divaksin, izin Pak Kapolres, boleh kita membuka masker? Baik Pak Kapolres, sebelum ngomongin soal behind-nya Pak Kapolres nih, kita tahu betul nih, Pak Susatyo ini banyak pengalaman. Boleh saya panggil Abang nggak Bang? Boleh. Ya, lebih santai. Ini Bang, sebelum ngomongin soal tembak-tembakan, cerita dikit Bang. Ini sejak Abang menjabat di Bogor, Kota Bogor, ini penanganan COVID kan cukup luar biasa Bang. Vaksin segala macam. Boleh Bang cerita upaya-upayanya Bang? Saya menjabat Kapolres itu sejak 7 Januari. Oke. Sebelumnya saya direktur di narkoba di Polda Banten. Ketika menjabat baru 1 hari, masuklah istilah PPKM. Kita ingat betul waktu itu kita baru masuk adaptasi kebiasaan baru. Ini kita flashback nih, AKB. Tahu-tahu masuk PPKM, masih PPKM namanya nih, yang kemudian berubah jadi PPKM mikro, PPKM darurat dan sebagainya. Gitu. Nah pada saat itu saya berpikir bahwa kita akan menghadapi gelombang kedua pasca libur Natal dan Tahun Baru. Gitu. Sehingga tantangan kita pada saat itu adalah mempersiapkan Satgas COVID Kota Bogor ini dan semua masyarakat untuk menghadapi pertempuran di gelombang kedua. Nah, di sana saya menilai bahwa ada mindset yang harus kita rubah. Saya ingat betul pada saat itu masih banyak warga Kota Bogor ini, satu yang nggak percaya COVID. Yang kedua, positif COVID itu aib. Sehingga kalau dia positif tidak mau declare. Takut nanti diasingkan dan segala macam gitu. Nah, sehingga malah berbahaya. Nah, dua mindset inilah yang menjadi upaya inovasi-inovasi Polresta yang sampai ini inovasi kami sudah hampir 60. Khusus masalah COVID saja, 60. Inovasi kami sudah hampir 30-an. Luar biasa. Artinya COVID dengan dimensi lainnya, gitu ya. Banyak kita dari mulai PPKM. Artinya setiap tantangan tugas, dinamika situasi, COVID dan sebagainya, itu harus menimbulkan suatu kegiatan pemolisian yang memang berbeda. Tidak bisa kita hanya menggunakan pola-pola pemolisian tradisional. Karena kita semua pun terkaget-kaget sekarang ini. Kami juga tidak pernah dilatih bagaimana menangani menjadi polisi di masa krisis. Kesehatan apalagi gitu. Tapi mau tidak mau kita harus belajar cepat, kemudian mengambil langkah-langkah kepolisian, dan implikasinya kami harus mengatur 1.200.000 orang Kota Bogor. Di mana kalau weekend itu juga mengatur orang-orang sekitar Bogor, dari Kota Bogor. Nah, sehingga
upaya dimensi kesehatan dan mengantisipasi dampaknya termasuk dimensi ekonomi dan sebagainya, itu benar-benar harus diperhitungkan. Nah, maka muncullah berbagai inovasi-inovasi kami, baik itu tentang bagaimana prokes ini dipahami oleh masyarakat, dilaksanakan oleh tanpa paksaan. Itu berat. Kalau kita memaksa saja mudah mungkin gitu. Tetapi masyarakat melaksanakan dengan kesadaran tinggi, kemudian mereka bisa menularkan kepada tetangga dan sebagainya, yang baik ya tentang prokes, termasuk juga berbagai upaya-upaya untuk vaksinasi seperti tadi Akang bilang tadi. Tapi upaya dari Polri khususnya dari Polresta ya, itu berimbas ya terhadap pemahaman. Ya, jadi gini, ada salah satu kegiatan kami yang menurut kami itu sangat efektif. Bagaimana ketika kami membentuk polisi RW. Polisi RW. Sebanyak 900 gitu ya. Itu polisi RW kita turunkan ya. Itu Babin Kamtipmas? Oh bukan. Bukan. Babin Kamtipmas itu dalam struktur polisi RW adalah koordinator di kelurahan. Oke. Jadi dalam polisi RW kita sudah tidak lihat pangkat. Jadi semua artinya satu RW sebanyak 797 ya. Iya. 797 RW itu ada satu polisi yang mendampingi ketua RW. Luar biasa. Artinya untuk apa? Untuk memberikan penjelasan, untuk membuat ketua RW ini PD. Sekaligus yang terpenting adalah bagaimana kami belanja masalah. Belanja masalah dari para ketua RW ini akhirnya kami menganalisa, setiap minggu kami bahas, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka mencegah gitu ya, atau mengurangi dampak COVID ini bisa efektif terlaksana. Dari mengerahkan polisi RW itu masalah apa yang ditemukan, Bang? Jadi umumnya masyarakat setelah kita turunkan, itu polisi RW turun dia ngobrol gitu ya. Bagaimana mindset itu kita berikan masukan. Waktu itu angkanya saya launching polisi RW itu seingat saya sekitar bulan Maret lah gitu ya. Bulan Maret. Itu mereka umumnya kesulitan untuk mengatur masyarakat. Artinya masyarakatnya mungkin pada saat itu juga sudah 1 tahun ya. Pernah ngalamin PSBB, ngalamin dan orang sudah mulai jenuh gitu. Sudah mulai jenuh. Nah, sehingga diberikan penguatan lagi. Nah, tidak serta mereka ingin mematuhi protokol kesehatan itu. Sehingga kami berikan lalang sarang dengan program peduli isolasi mandiri. Oh iya betul di Kota Bogor. Akhirnya masyarakat kalau saya mau declare saya positif gitu, nanti saya apa ini advantage saya? Nanti malah saya dimusuhin. Oh enggak gitu. Kita berikan karena sembako. Stigma itu ya? Iya, dengan sembako ditempel stiker. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan. Sekarang orang masang stiker itu tetangga-tetangga pada masangin gantungin apa gitu. Nah, itu berjalan sampai kita akan mengukur apakah kegiatan-kegiatan Polresta ini memang berdampak signifikan terhadap penanganan COVID. Penelitian terakhir itu mengatakan bahwa memang 83% itu percaya sama ketua RW. Oh, gitu. Kemudian 84%-nya itu pernah menolong yang sedang isoman. Hampir 17-18% itu menolong obat-obatan. Bayangkan. Berarti gitu. Polisi RW efektif ya? Efektif untuk mendampingi. Dan ini hanya ada di Polresta Bogor Kota? Sejauh ini di Jawa Barat ya. Kami di jajaran Polda Jawa Barat, kemudian baru ini pertama. Kita melaksanakan. Kemudian setiap hari, biasa kalau di jadwal di kami ini, Kang, biasanya hari Senin itu adalah hari evaluasi. Senin hari evaluasi. Kita mengevaluasi 1 minggu, kita evaluasi dengan para kasat, para kapolsek yang menonjol apa segala macam, termasuk angka COVID ya. Hari Selasa biasa kami hari berkunjung, belanja masalah ke masyarakat. Kita belajar ke masyarakat atau kita ke dinas-dinas. Atau ini butuh bantuan polisi apa sih gampangnya? Teman-teman butuh bantuan apa dari kami untuk bisa menyukseskan? Karena kan bagaimanapun Harkamtipmas itu ujungnya adalah pembangunan terlaksana. Hari Rabu adalah hari sapa masyarakat. Nah, hari sapa masyarakat. Jadi setiap hari Rabu kami polisi RW kami kumpulkan semua pagi untuk mereka langsung
menyambangi para ketua RW belanja. Nanti ada laporan-laporan berjenjang, dianalisa oleh Kapolsek, oh ini masalahnya, oh ini begini, oh ini masih keras nih, oh ini masih nggak percaya dan sebagainya. Nah akhirnya hari Rabu itu saya ajak Forkopimda lain, jadilah namanya Hari Sinergitas Mengabdi. Oh. Jadi camat, polsek, koramil, Ngumpul lurah, semua, polisi RW, puskesmas semuanya kita ibaratnya sinergitas mengabdi apa yang kita harus hadapi. Artinya bagi saya dengan konsep saya selalu sampaikan ini adalah total war. Nggak bisa kita mengadu, udah nggak usah lihat seragam deh. Oke. Akan nggak usah lihat saya polisi, nggak usah lihat loreng, nggak usah lihat ini, ini kita total war. Semua harus turun menangani itu. Nah, alhamdulillah dengan sinergitas mengabdi itu semua punya satu visi yang sama, masalah diselesaikan bersama-sama, termasuk masalah vaksin dan sebagainya. Gitu kan ceritanya. Dari belanja masalah itu akhirnya ada solusinya tuh? Ada. Banyak. Jadi gini, kita terkait dengan, ini kalau misalnya sakit bagaimana? Oke. Kita ingat betul ya, ketika angkanya di bulan Juli itu, tinggi ya? Ancur-ancuran ya. Pas Delta itu ya? Ya, bagaimana kita buat inovasi tentang kendaraan darurat RW, tentang posko RW, segala macam di RW itu sampai kita menginisiasi beberapa peraturan wali kota ya, termasuk karantina area terbatas. Dan itu teruji ketika kejadian Gria, teruji, kejadian pesantren itu teruji. Yang zona merah bagaimana 9 dinas ini melayani turun untuk menangani sebuah RW yang memang zona merah. Keroyokan lah ya? Keroyokan. Udah nggak usah lihat seragam lagi, semua bagaimana cara kita negara hadir sampai dengan titik terdepan untuk menangani masalah pandemi. Apalagi cara masa yang kritis. sama juga dilakukan untuk kasus saat ini? Ya. Omikron kan sudah ya, masuk. sama. Ketika Bapak Presiden waktu itu datang ke stasiun ya, beliau memberikan challenge kepada kami, bisa nggak vaksinnya digas lagi nih, gitu Presiden. 15.000 bisa nggak katanya? Per hari? Ya, gitu. Pak Wali Kota jawab, oh bisa, gitu. Terus Pak Wali Kota ketemu saya, Pak Kapolres, kita harus 15.000, gitu. Kang Bima bilang gitu. Gimana tuh? Terus kemampuan kita berapa, Kang? Hari ini kita cuma bisa 6.000, Kang, kata gitu. Berarti masih kurang banyak dong? Saya bilang, berapa sentra vaksin? Oke, akhirnya saya deal-dealan nih sama Kang Bima nih. Iya, sama Wali Kota. Akang cari vaksinnya, Oke. saya atur manajemennya. Deal? Deal. Oke, sejak itulah mulai kita susun bagaimana Asda 1 sebagai kepala divisi vaksin membawahi 25 direktur ya. Jadi kepala-kepala dinas itu semuanya menjadi direktur sentra vaksin. Kepala dinas itu bertanggung jawab. Membawahi 3 wadir. 1 wadir nakes, itu kepala puskesmas. Oke. 1 dia adalah wadir admin, itu untuk masukin ke piker. 1 lagi adalah wadir mobilisasi. Itu juga yang ada ditangani oleh Posek dan sebagainya. Sehingga ketika jalan 5 sentra vaksin, 6 sentra vaksin, 25 sentra vaksin, sampai akhirnya 68 sentra vaksin, kita kaget. Kita bisa tembus di angka 23.000 per hari? Per hari. Padahal ditargetkan 15.000? 15.000. Luar biasa. Nah, sehingga selama 3 bulan, saya ingat betul, di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, kita tertinggi terus capaian vaksin kita, ya? Kota Bogor. Bahkan sekarang ini kita sudah tertinggi, 20 tertinggi se-Indonesia capaiannya. Tetapi kembali dengan konsep total war, semua turun, semua stakeholder turun gitu. Nah, kita berharap kita juga memberikan Kapolresta Award bagi lurah-lurah yang sudah capaian 100%, ada cabo dapat ini, dinas semuanya. Andilnya ya Bang ya? Ya gitu. Sehingga semua merasakan satu ikatan yang kuat dalam menghadapi pandemi ini gitu. Tidak ada lagi namanya sekat batas, karena memang bagaimanapun saya sampaikan, dinas-dinas pun tidak akan bisa menjalankan programnya sepanjang masih COVID. Mau jalan apa programnya, nggak bisa. Iya, betul. Akhirnya semua mobilitas itu jalan gitu. Kendaraan dinas semuanya jalan semua, ya? Alhamdulillah gitu. Ini kita bisa mulai duluan pada saat kita dosis ketiga, kita bisa mulai duluan pada saat kita vaksin anak dan sebagainya. Gitu. Nah, alhamdulillah situasi saat ini masyarakat jauh lebih mengerti, memahami gitu. Termasuk dalam hal pembatasan. Kita yang pertama kali melaksanakan ganjil genap se-Indonesia. Se-Indonesia. Waktu itu pilihannya di angka
Saya ingat betul, itu angka tertinggi kita hampir sekitar 700-an waktu itu, di bulan itu ya. Wah, kita rapat nih Satgas sama wali kota, sama Forkopimda. Ini kita gimana mengurangi mobilitas ini? Karena Delta itu menuntut pengurangan 50%. Mobilitas. Ya, kalau varian yang awal itu cukup 30% pengurangannya. Yang Tapi alpha, Delta itu membutuhkan 50%. 50%. Ya sudah Pak, saya pasang badan, kita cobalah ganjil genap gitu. Mengurangi mobilitas gitu. Wah, 2 minggu saya dibully semua orang gitu. Meskipun ternyata itu ya banyak orang yang makanya saya rubahlah, sampaikan. Ini bukan pembatasan, ini gerakan disiplin. Menahan diri 1 hari. Saya besok boleh keluar kok, tapi 1 hari. Nggak nyaman juga di tengah angka tinggi, kegiatan banyak, anggota saya pun bertumbangan. Nah, itunya anggota saya pun bertumbangan pada saat itu gitu. Meninggal juga ada kok gitu. Kalau kita lepaskan itu, kita ikutin gitu ya. Hawa nafsu, so pengen tetap normal, kehidupan segala macam, zolim saya ini. Jadi saya harus melakukan, tidak ada pilihan, saya harus melakukan langkah-langkah pembatasan mobilitas di saat angkanya lagi tinggi banget. Waktu itu kan stasiun ini 1 hari kan 150 perjalanan. 150. Sekali datang tuh bisa 30.000 orang bolak-balik gitu. Bayangkan, ke Jakarta, ke sentrumnya, balik lagi berapa yang positif. Berangkat lagi Jakarta, balik lagi berapa yang positif. Itu baru dari moda kereta api. Belum lagi dari moda angkutan umum di saat weekend. Nah, itu yang harus kami jaga, kami kurangi mobilitasnya, termasuk juga menggunakan kearifan lokal. Contoh, gerakan inovasi kami tentang gerakan tutup portal jam 10. Iya, saya tahu itu. Nah, gerakan tutup portal gitu. Artinya secara mikro kami batasi. Udah tutup portal aja deh biar orang. Tapi tetap melibatkan dengan polisi RW. Iya, tetap melibatkan. Kita nyampaikan kenapa harus begini, udah Pak, kita cari buat strukturnya. Polisi RW itu membimbing para ketua RW ini membentuk satgas di tingkat RW. Ada seksi kebersihan, seksi kesehatan, seksi sosialnya, ada macam-macam. Ada 9 seksi yang menangani apabila memang di wilayahnya ada RT yang merah. Maka mekanisme ini berjalan, dapur umum jalan, limbah medis diambilin, vaksin hajar, terus seperti itu gitu. Meskipun kadang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Polresta dan Forkopimda, Pak, itu cenderung tidak populer karena banyak. Ya kan? Pasti. Banyak yang pro kontra kan, seperti itu. Yang seperti Abang bilang tadi, ganjil genap banyak, penolakan segala macam. Tapi artinya bahwa itu menjadi upaya yang memang harus dilakukan. Harus dilakukan, dan alhamdulillah di angka di bulan November, Desember kita duluan pada level 1. Duluan pada level 1, duluan normal kehidupan, ekonomi cepat bergeraknya. Dibanding kita setengah-setengah nih. Setengah-setengah. Memang dalam kebijakan-kebijakan seperti itu, apalagi karena prokes itu tidak ditawar. Betul. Untuk menghindari penyakit gitu. Tidak ada yang bisa menawar protokol kesehatan. Memang begitu aturannya gitu. Nah, sehingga memang kami harus mengintervensi ke peranata sosial tingkat RW, tingkat RT dan sebagainya gitu ya, untuk mereka bisa mengerti gitu. Tapi alhamdulillah masyarakat ini penelitian terakhir 80 optimis kok. 80. Kita bisa 85%. 84%. Itu valid loh penelitian dari IPB kemarin. Ya itu mengatakan bahwa Kota Bogor optimis. Bang. Tapi ngomong-ngomong, semua tercurah untuk ngurusin vaksin nih, Bang. Untuk ngurusin pandemi ini. Gimana dengan pelayanan segala macam? Tugas polisi sedunia itu adalah secara umum adalah to serve and protect. Melayani dan melindungi. Maka orang bingung, kenapa kok polisi sibuk ngurusin pandemi dan segala macam. Ingat, ada tugas kami melindungi. Melindungi itu tidak hanya melindungi dari kejahatan, dari sebagainya, termasuk melindungi semua masyarakat dari bencana, krisis, termasuk bencana non alam seperti pandemi. Kami harus melindungi warga kami agar peradabannya tetap bagus nih. Gitu. Kita peradabannya benar. Nah, kita harus turun seperti. Jadi tugas kami rasanya hampir 70%, 60% itu udah ngurusin tugas kesehatan, masalah penanganan ini. Karena negara meminta kita untuk turun menghadapi pandemi. Gitu. Mau tidak mau kita harus. Apalagi Abang sebagai ujung tombak pengamanan, dan memang di sini ada Bapak ya, ada Pak Presiden kan. Artinya menjadi sorotan, Bang ya. Ya, bagaimanapun kami kan menjadi
etalase ya, etalase kepolisian di Jawa Barat, bagaimana kami mengatur kegiatan-kegiatan kami terkait dengan Harkamtibmas ataupun penanganan COVID. Apa kebijakan-kebijakan Bapak Presiden untuk kegiatan-kegiatan kepolisian, ya kami juga menjadi salah satu yang beliau lihat, gitu ya. Kan bagaimanapun Presiden pimpinan tertinggi kami, gitu ya. Sehingga, tapi di luar itu kami tentunya tetap ya, masyarakat adalah yang utama. Bagaimana kita menimbang-nimbang sampai kita ukur berapa nih tingkat ekonomi, berapa nih SPBU habis berapa liter apa semua kita sampai ukur betul. Sampai ke situ kami mengukur ketika harus mengambil sebuah kebijakan gitu ya. Sampai mengerahkan semua. Wah, semua. Hampir anggota saya di sini kami punya banyak tugas-tugas kami di sini sudah tidak lagi hanya sekedar mengurusi tugas pokoknya. Gitu. Jadi semua dilibatkan sampai ibaratnya koki. Itu namanya para kepala seksi kami ya. Seksi keuangan itu kan di belakang meja. Tampil untuk mengurusin vaksin. Ini tidak ada lagi batasan tugas resikonya kami. Bisa terpapar, Bang. Ya, mau tidak mau ya. Banyak ya. Mau tidak mau terpaparnya cukup banyak lah. Cukup banyak gitu. ya. Di sisi lain juga dunia kriminalitas di era pandemi ini juga tidak sedikit. Tetap banyak. Tetap. Apalagi kejahatan kekerasan itu menjadi prioritas saya. Ngomong-ngomong pernah terpapar nggak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Gelombang 1, 2, 3 jangan sampai lah, yang penting sehat ya.